Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa bertemu di hari Jumat di siang hari pukul 13.00 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Kita akan melanjutkan bedah buku kitab kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih di bab yang sama, di kitab yang sama, kitab sedekah, dan juga bab ke-15, anjuran berinfak pada macam-macam kebaikan sebagai suatu derma dan ancaman menahan setelah menyimpan karena kekikiran. Dan kita insya Allah pada kesempatan ini akan masuk ke hadis nomor 13. Untuk menghemat waktu saya akan langsung bacakan, dan seperti biasa kita ambil pelajaran dan faedah daripada riwayat-riwayat yang akan kita bacakan insya Allah. Nomor 13 ini dalam bab kita, dan ini urutan 926 dari awal belajar, dengan sanad hasan mauquf. Hasan derajatnya dan sampai ke sahabat. Dari Malik Ad-Dar, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhadha 400 dinar faja'alaha fi surrah. فقال للغلام اذهب بها إلى أبي أبيدة بن جراح ثم تلهها في البيت ساعة فانظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت المرأة معاذ وقالت نحن والله مساكين فأعطنا. فلم يبقى في الخرفة إلا ديناران فدعا بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال إنهم إخوة بعضهم من بعد. Riwayat ini tentunya diriwayatkan dengan sanad hasan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, dalam Mu'jam al-Kabir, dan rawi-rawinya kepada Malik Ad-Dar adalah thiqah atau terpercaya dan terkenal. Riwayat ini terjemahannya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengambil 400 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong, lalu dia berkata kepada pembantunya, bawalah ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian tunggulah sesaat di rumah, lihat apa yang dia lakukan. Lalu pelayan itu pergi kepadanya dan dia berkata, Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman berkata kepada Anda, gunakanlah ini untuk sebagian keperluan Anda. Abu Ubaidah menjawab radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati dan melindunginya. Kemudian dia pun berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, kemarilah, bawalah 7 dinar ini kepada fulan, 5 dinar ini kepada fulan, 5 dinar ini kepada fulan, sampai dia menghabiskannya. Lalu pelayan itu kembali kepada Umar dan memberitahukannya apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Pada saat itu Umar telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Muadz bin Jabal. Umar lalu berkata, bawalah ini kepada Muadz bin Jabal, tunggulah sejenak di rumah agar kamu bisa melihat apa yang dia lakukan. Lalu pelayan Umar itu pergi kepada Muadz bin Jabal dan berkata, Amir Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, berkata kepada Anda, gunakanlah ini untuk sebagian keperluan Anda. Lalu Muadz bin Jabal menjawab, semoga Allah merahmatinya dan melindunginya. Pelayan, kemarilah. Muadz bin Jabal memanggil pelayannya. Pergilah ke rumah fulan dengan segini.
Pergilah dan bawalah ke rumah fulan dengan jumlah segini. Pergilah ke rumah fulan dengan jumlah segini. Lalu istri Mu'ad melongo dan berkata, demi Allah kami juga miskin, berilah kepada kami. Padahal yang tersisa di kantong hanya 2 dinar saja. Maka Mu'ad memberikannya kepada istrinya. Pelayan Umar pun pulang dan memberitahukan Umar. Umar sangat gembira dengan kabar itu dan berkata, sesungguhnya mereka adalah bersaudara, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Riwayat ini kembali kita mengingatkan tentang judul bab kita, ya. Anjuran agar selalu menjadi dermawan dan berderma, serta juga ancaman bagi orang-orang yang kikir dengan cara dia menambun atau menimbun uang atau harta dia demi untuk memperbanyak kekayaannya tanpa bersedekah. Riwayat ini, teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali dan hubungkan dengan riwayat yang sebelumnya. Riwayat nomor 12 dalam bab kita. Di mana pada saat itu diceritakan seorang wanita, istri seorang sahabat yang mulia, istrinya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu yang bernama Su'dah. Beliau menceritakan bagaimana satu hari dia melihat di wajah suaminya ada beban. Lalu dia bertanya, ada apa wahai suamiku? Apakah ada sesuatu yang engkau tidak suka dari sikap kami? Beritahukan biar aku perbaikin. Maka Talha mengatakan, tidak ada hubungannya dengan engkau. Makna hadisnya ya, secara global. Dan engkau adalah sebaik-baik istri bagi seorang muslim. Maksudnya kamu adalah wanita yang sempurna. Tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Tapi yang jadi beban adalah, hartaku menumpuk sekarang. Aku jadi beban, jangan sampai nanti Allah hisab aku dengan harta ini. Maka istri soleha ini pun, Su'udah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa harus jadi beban pikiran anda? Panggillah kaum anda dan bagikan. Dengan adanya motivasi yang baik dari istrinya ini, dan tertanamkan jiwa kedermawanan yang luar biasa pada istri Talha ini Su'udah, dan juga Talha sendiri radhiyallahu anhuma, maka akhirnya mereka berdua sibuk ya, membungkus-bungkus harta tersebut dan kemudian membagikannya semalam suntuk sampai pagi. Dan jumlahnya pada saat itu 400.000 ya. Uang ya disebutkan. Ya sudah kami jelaskan ini puluhan miliar jumlahnya ya kalau dirupiahkan di zaman sekarang ya. Dan dia menghabiskannya karena khawatir jangan sampai dia menimbun harta dan terhitung sebagai orang yang pelit. Dan dia lebih berpikir dengan pengetahuan teori-teori agama yang dia fahami, harta ini daripada saya timbun di gudang saya, kalau kita sekarang di rekening, maka lebih baik saya bawa ke timbangan amal hari kiamat. Ya, bisa meraih cinta Allah, bisa juga mendatangkan rezeki lagi lebih besar daripada yang sudah dia keluarkan, dan juga akan meraih hati manusia, orang-orang di sekitarnya. Orang dermawan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Dan surga adalah tempat orang-orang yang dermawan. Riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap sahabat yang telah terdidik langsung di tangan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW untuk tidak sibuk menimbun harta. Tapi bagaimana harta yang ada, mereka justru segera keluarkan di jalan Allah. Segera pinjamkan ke orang, sedekahkan secara umum, apa saja yang dilakukan. Dan ini sudah menjadi ciri khas para sahabat. Di serial sahabat yang sering kami lakukan tablik akbar sebulan sekali di Blok M, dan insya Allah Sabtu depan ini kita akan kembali lagi, besok tepatnya, kita akan kembali lagi menghidupkan setelah masa pandemi kemarin, serial sahabat yang luar biasa, ya, di mana mereka figur-figur orang yang hidup mendampingi Nabi SAW, figur-figur orang yang belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka melihat wahyu yang turun pada saat itu. Mereka berinteraksi dan bahkan sebagian mereka turun wahyu pada diri mereka. Sehingga menjadi contoh bagi manusia dan umat manusia ini. Atau umat Islam. Dan kita akan membahas insya Allah esok hari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, atau julukan lainnya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan bagaimana memang mereka, serta contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti kita Sa'ad ibn Ubadah, Uthman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf, dan yang lainnya, mereka kalau kita temukan
ya, di bab harta, mereka sangat mencintai ya, sedekah itu daripada menumpukan harta. Karena mereka faham dengan mengeluarkannya maka mendapatkan ridha Allah, diberikan pahala yang sangat besar. Allah akan gantikan rezeki yang dia keluarkan itu. Sebagaimana Allah tekankan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka dia akan gantikan. Dan juga dia akan meraih cinta manusia. Orang sekitarnya akan menghormati dia karena dia suka bersedekah. Dan ini resep orang menjadi kaya dan sukses. Ya. Dan ini mungkin resepnya di tengah-tengah umat Islam. Tidak ditemukan di komunitas yang lainnya. Karena memang motivasinya sangat besar. Nah, di kesempatan ini, bagaimana Umar bin Khattab dalam hadis yang akan kita bahas ini, ingin mengetes apakah sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim yang hidup setelah wafatnya Nabi SAW masih bersifat dan berkarakter yang sama. Maka di saat itu ada dua orang yang memang ditunjuk oleh Umar menjadi pemimpin di beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh muslimin. Tempatnya di sini disebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Ubaidah bin Jarrah mewakili panglima perang, ya, karena beliau yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menembus ya negeri Syam dan hanya jadi gubernur di sana. Sementara Mu'adz bin Jabal ya, salah satu juga panglima perang atau pasukan yang memimpin peperangan, tapi memang dia lebih cenderung kepada seorang dai. Karena memang dari masa Nabi SAW dia menjadi dai Nabi SAW yang diutus ke ya, Yaman. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di sini Umar ingin mengetes hal tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan riwayat ini. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menyiapkan uang 400.000 dinar. Ya. Ini jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, bawalah ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setelah engkau berikan, lihat apa keputusannya di harta ini. Dan bahasakan kepada Abu Ubaidah, kalau ini dari Amir Mukminin untuk keperluan Anda. Bukan Umar suruh bersedekah, untuk keperluan Anda pribadi, silakan. Ya. Anda bayangkan kalau Anda dikirimkan oleh seorang penguasa uang puluhan miliar. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau di sini dua kondisi. Kalau hati Anda dipenuhi dengan keimanan, Anda akan lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang akan kita ceritakan. Insya Allah. Atau tadi sudah sempat kita berikan secara garis umum tentang cerita mereka. Nah, atau memang tidak dipenuhi oleh iman, maka Anda akan makin bakhil dan pelit. Akan Anda bangga karena rekening Anda tertumpuk dan ada angka miliaran sekian digit yang menjadikan sebagai ini kebanggaan, ya. Dan inilah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan sehingga akhirnya mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah pada harta tersebut dengan berbagi dan memberikan kepada orang lain, dan kesempatan menunggangi harta tersebut untuk yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka jadi pelit. Dan ini menjadi dosa besar dan harta itu tidak akan ada keberkahannya. Ini keadaannya. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pembantunya, bawa ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan lihat apa yang akan dia lakukan. Dan sampaikan kepada dia, sebagaimana bahasa dalam riwayat ini, kalau ya, ini adalah Amir Mukminin mengutusnya, harta ini buat Anda dan silakan gunakan buat keperluan Anda. Tanpa banyak berpikir atau lama berpikir, langsung saja Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada pelayan yang ada di rumahnya, wahai fulana, ya, wahai fulan, karena jariyah di sini adalah seorang wanita, bawalah ini 5 dinar, 7 dinar, ya, dibagi-bagi, bawa kepada si fulan, disuruh bagi. Dan uniknya 400.000 dinar itu semuanya habis, ya, semuanya habis. Maaf, 400 dinar ya. 400 dinar semuanya habis. Dibagi-bagi. 5 dinar untuk keluarga fulan, 7 dinar untuk keluarga fulan, 5 dinar lagi untuk keluarga fulan. Begitu disebutkan riwayat. 5, 7 ya, atau 7, 5, 5 misalnya. Ini disebutkan gitu. Ada 7 dinar buat keluarga fulan, untuk fulan ada 5 dinar untuk fulan dan 5 dinar buat fulan misalnya. Sampai habis. Maka setelah selesai apa yang terjadi dan terlihat oleh pembantu Umar, ia pun pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Umar bin Khattab. Namun uniknya, pada saat itu Umar bin Khattab juga sudah menyiapkan 400 dinar yang lain. Dinar ini berarti dari emas ya.
untuk diantarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu dia mengatakan kepada pelayannya, bawa lagi ini juga kepada Mu'adz bin Jabal dan lakukan hal yang sama. Katakan ini adalah hadiah dari Amir Mu'minin, kemudian ya, untuk keperluan Anda. Dan lihat sejenak apa yang akan dia lakukan. Ternyata setelah tiba di rumahnya Mu'adz bin Jabal dan disampaikan pesan dari Umar bin Khattab, tentu Abu Ubaidah dan Mu'adz mendoakan Umar bin Khattab ya. Nanti akan kita jelaskan ini dalam faedah hadis insyaallah. Bagaimana seseorang itu kalau sampai padanya sebuah kebaikan, ya bantuan, sedekah, pemberian, hadiah, maka dia berterima kasih dan mendoakan kepada orang yang memberi. Ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Maka ternyata Mu'adz bin Jabal melakukan hal yang sama. Dia panggil pembantunya lalu pelayan dan mengatakan, bawalah ke rumah fulan sejumlah segini. Bawalah ke rumah fulan dengan sejumlah segini. Terus saja dia membagi-bagi 400 dinar itu sampai tersisa 2 dinar saja. Istrinya lalu ngomong dan mengatakan, kami juga orang miskin. Kita ini juga orang miskin. Butuh ya uang ini. Nggak ada uang sekarang. Kalau habis dibagikan lalu kita mau makan dengan apa? Mumpung ada pemberian dan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar pernyataan istrinya, Mu'adz bin Jabal pun melihat masih ada sisa 2 dinar, dia berikan kepada istrinya, gitu kan? Dan kemudian baliklah pembantu Umar kepada Umar dan mengatakan, kisahnya seperti ini wahai Amir Mukminin. Kedua sahabat Nabi ini melakukan perbuatan ini. Maka Umar pun tersenyum, ya, karena Umar memang tujuannya ingin menguji keduanya. Sebagai raja pada saat itu, dia ingin menguji apakah gubernur-gubernur dan panglima perang yang beliau utus ke wilayah-wilayah kaum muslim ini masih berpegang pada ajaran Nabi SAW dan mereka mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari atau sudah tidak. Maka beliau pun gembira, lalu kemudian beliau mengatakan mereka adalah bersaudara atau mereka adalah saudara kita, ya. Maksudnya masih sama dengan satu prinsip dan sebagian akan membantu sebagian yang lainnya. Selama para pemimpin masih seperti ini sifatnya, ya, mereka kalau datang rezeki malah mereka makin royal berbagi rezeki tersebut kepada masyarakatnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, maka pasti mereka akan terjalin ukhuwah dan persaudaraan yang sangat bagus. Dan ini akan membangun tatanan masyarakat yang sangat kokoh, ya. Dan mereka akan sangat solid karena mereka memenuhi kebutuhan satu sama yang lainnya. Nah, ini globalnya makna hadis. Kita akan masuk insya Allah ke faidah hadis. Faedah yang pertama dari hadis, pentingnya seseorang menukil ilmu yang telah dia dapatkan asal dari sumber yang benar. Di sini, seorang tabi'in Malik Ad-Dar rahimahullah menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran penting bahwasanya ilmu itu bisa penyampaian lisan dalam bentuk teori, bisa juga dalam bentuk praktek, ya. Kalau di masa Nabi SAW itu kan ada qauliyah beliau, perkataan beliau, ada fi'liyah beliau, perbuatan beliau, dan ada juga takririyah beliau, atau persetujuan Nabi SAW. Nah di sini kita bisa lihat bagaimana ya, Malik Ad-Dar rahimahullah menyampaikan tentang perbuatan Umar. Jadi tidak selamanya perkataan. Jadi kadang-kadang kita menukil perkataan dan pesan guru kita, atau kita menukil perbuatan yang dilakukan yang akhirnya menjadi contoh juga. Nah ini fi'liyahnya, perbuatannya, ya. Dan ini juga bisa saja berefek, bukan cuma bisa berefek, memang berefek ya dalam penyampaian dakwah tersebut. Jadi tidak selalu monoton dalam bentuk teori atau perkataan, tapi juga bisa dalam bentuk perbuatan. Nah ini pelajaran penting bagaimana Malik Ad-Dar rahimahullah menyampaikan perbuatan Umar bin Khattab, dan tentu jadi pelajaran buat kita sebagaimana kita melihat ya dalam riwayat ini. Dan ini harusnya setiap penuntut ilmu melakukan perbuatan ini. Kapan dia mendapatkan sebuah ilmu atau dia melihat contoh sikap dari gurunya yang positif, maka dia boleh menjadikannya sebagai ya ajang dakwah atau kesempatan dia menyampaikan dakwah dan juga meraih pahala dari contoh tersebut. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana seorang pemimpin boleh ya memberikan hadiah kepada bawahannya, dan juga bagaimana dia boleh ya mengetes bagaimana level ya, amanah mereka. Karena Umar bin Khattab melakukan perbuatan tersebut, ya, mengetes Abu Ubaidah bin Jarrah, mengetes Mu'adz bin Jabal. Tapi di sini posisinya memang sebagai pemimpin, karena dia pada masa itu tidak seperti kita sekarang, ya.
Zaman sekarang ada CCTV, bahkan bisa dari luar negeri pun kita bisa memantau. Dari Indonesia kita bisa mantau pegawai kita yang ada di Amerika dari CCTV, ya. Dari aplikasi-aplikasi sekarang yang sudah sangat canggih, ya, kita bisa mengontrol mereka, menanyakan kegiatannya, bahkan bisa Zoom meeting dan segala macam lah fasilitas di masa kita sekarang yang terus akan berkembang tentunya. Di zaman itu tidak ada. Lalu bagaimana seorang pemimpin yang ada di kota Madinah seperti posisi Umar bin Khattab mengetahui Abu Ubaidah bin Jarrah yang ada di negeri Syam? Pada masa itu perjalanan mungkin butuh ya sebulan perjalanan atau bahkan ya bisa lebih daripada itu tergantung cepat dan lambatnya orang yang sedang menunggangi kuda pada masa itu. Belum ada mobil, belum ada pesawat, ya, dan tidak ada alat komunikasi. Bisa saja juga di tengah jalan ajalnya datang, atau dia kehilangan jejak, atau dia dirampok oleh orang. Banyak resikonya, ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti tadi. Ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau sebagai atasan ingin tahu dan berharap agar para pemimpin yang beliau tunjuk itu masih dalam kondisi memang berpegang teguh pada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini memang salah satu ciri khas Umar radhiyallahu anhu. Tidak semua pemimpin dari kalangan sahabat Nabi, misalnya dari Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar tidak melakukan ini, Utsman dan Ali juga radhiyallahu anhu tidak melakukan. Tapi Umar bin Khattab punya sistem ini sendiri. Beliau berijtihad untuk mengetes para pemimpin tersebut. Bahkan seringkali beliau memang mengutus orang untuk melihat bagaimana kepemimpinannya dan mendengar dari masyarakat sekitar bagaimana kepemimpinan orang yang sedang ditunjuk. Kalau ada keluhan aja sampai kepada beliau dari masyarakat, maka beliau memanggil pemimpin tersebut lalu kemudian meng-cross check kejadian tersebut. Kalau benar maka beliau copot. Bahkan ada juga yang karena sudah banyaknya keluhan yang masuk tapi sebenarnya itu adalah fitnah, beliau mencopotnya demi untuk menyelamatkan ya kedudukan sahabat yang sedang ditunjuk jadi pemimpin gubernur di sebuah wilayah, ya, dan juga meletakkan orang yang lebih pantas dan dicintai oleh masyarakat sekitar. Karena kalau ada orang yang dibenci oleh masyarakatnya, ini agak repot memimpin karena semua keputusan dia umumnya akan ditolak. Dan kalau terjadi penolakan terhadap pemimpin, maka yang terjadi adalah mereka akan menggunakan tangan besi tanda kutip untuk menerapkan peraturan tersebut. Dan akhirnya tidak terjadilah hubungan harmonis antara pemimpin dengan masyarakat, dan itu akan sangat mengganggu perkembangan dan ketentraman yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Jadi Umar bin Khattab punya ijtihad dalam masalah seperti ini. Ini pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah kedudukan dua orang sahabat mulia ini, Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah lebih terkenal dengan kepemimpinan perangnya. Jadi di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mengutus pasukan ke negeri Syam dengan 12.000 pasukan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah diangkat jadi pemimpin perang pada saat itu yang didampingi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, disitulah dia berperan berkiprah besar, ya, dan kita tahu negeri Syam sekarang ada 4 negara, Lebanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Dan keempat negara ini dulu namanya negeri Syam. Itu takluk dan menyebar Islam di sana justru di tangan sahabat yang mulia ini. Berarti memang beliau panen pahala orang-orang yang ada ya di sana menyebarkan Islam. Termasuk di tangan beliau lah Baitul Maqdis ya jatuh di tangan kaum muslimin dan akhirnya bertahan sampai hari ini, dan insya Allah sampai menjelang hari kiamat nanti akan selalu di tangan muslimin, dan muslimin bisa sholat di sana, menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Ya, itu semua diraih dari perjuangan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan beliau memang sangat terkenal sebagai pada saat memimpin jadi gubernur di sana di negeri Syam, beliau sama sekali tidak pernah berpikir untuk meraih jabatan atau memperbaiki kondisi dan keadaan ekonominya. Ya, beliau berangkat dan pulang dari menjabat seperti keadaan beliau pada saat ya, atau sama keadaannya pergi dan pulangnya. Jadi bukan seperti sebagian orang justru pada saat menjabat kesempatan emas dijadikan sebagai sebuah kesempatan emas tanda kutip untuk penumpukan harta yang dia lupa kalau dia akan dihisab dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap rupiah yang telah dia ambil yang bukan haknya. Ya, ini satu hal yang sangat berbahaya yang banyak tidak difahami oleh orang-orang yang sedang diamanahkan jabatan tersebut. Bagi mereka bagaimana bisa harta itu menumpuk banyak. Dan ingat saudaraku seiman, pendapatan haram
pasti akan berefek buruk. Ya, itu bisa menjadi penyakit kronis, bisa menjadi keributan dalam rumah tangga. Bahkan terkadang ada orang kena pendapatan yang haram, Allah lahirkan dari sperma dia atau lahir dari kandungan dia kalau dia seorang wanita, anak yang merupakan pembunuh dia. Pada saat anak itu lahir dan menjadi dewasa, akhirnya merebut harta orang tuanya dan membunuh orang tuanya. Banyak kasus terjadi seperti itu. Semua ini karena sumber-sumber yang haram. Ingat teman-teman, Allah sudah memberikan kepada kita kapasitas yang kita butuhkan selama kita di muka bumi. Dan tolak ukurnya adalah harian. Anda sekarang hari ini butuh apa? Butuh makan. Baik, butuh minum. Berapa banyak Anda butuhkan? Sepiring nasi, 2 piring nasi misalnya. Atau makanan. Bahkan kita makan sekali sehari saja cukup. Gitu kan? Minum maksimal kita butuh 3-5 liter tergantung berat badan seseorang. Itu air mudah untuk didapatkan. Dia sudah bisa hidup. Itu tolak ukurnya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, man asbaha aminan fi sirbi, dia mendapatkan keamanan di wilayah tempat dia hidup. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Lahu kutu yomi, dan dia punya makanan hari itu. Toloknya adalah hari itu. Faka'anna mahizat lahu dunia. Maka seakan-akan dunia semua sudah datang kepada dia. Ini luar biasa ini, tolok ukurnya. Sehingga teman-teman jangan melampaui kapasitas kita. Untuk apa? Gitu kan? Kecuali harta itu kita dapatkan memang untuk kita bawa ke akhirat. Bukan untuk kita tumpukin di dunia. Ya. Para salafus saleh, mereka sibuk untuk itu. Mengeluarkan harta. Walaupun memang Allah selalu menambahkan harta. Karena memang teori yang Allah berikan, sunnatullah, sistem yang Allah sudah buat, kalau kita sedekah akan diganti. Maka begitulah yang terjadi kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf pernah menghabiskan gudangnya, isi gudangnya. Tapi datang lagi keuntungannya. Sa'ad bin Ubadah selalu mengatakan kepada anaknya bin Qais radhiyallahu anhu juma'in, habiskan harta ayah dalam gudang ini bersedekah. Tapi tidak pernah habis sampai waktu meninggalkan banyak sekali harta. Miliaran uang harta yang ditinggalkan untuk ahli waris mereka. Tapi dari satu sisi, mereka tidak pernah miskin, ahli warisnya juga tidak miskin. Sisi yang lain, jumlah harta yang mereka miliki tercatat pahala di sisi Allah SWT karena sibuk mensedekahkan. Ini poin yang luput dari banyak kaum muslimin. Mereka selalu ragu dalam bersedekah. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya syaitan itu yang menyuruh kalian bakhil. Ya. Sementara Allah menyuruh kalian untuk bersedekah dan meraih surga dengan itu. Maka syaitan selalu mengiming-imingkan dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan kebutuhan. Padahal sebenarnya itu konsep orang-orang liberal, orang-orang kapitalis. Kita tidak seperti itu kaum muslimin. Kaum muslimin dia bukan berarti tidak punya cadangan untuk masa depan, bukan. Tapi dia tahu hari ini adalah hari dia, inilah waktu dan umur dia yang sebenarnya. Hari ini waktu kita, bahkan detik ini teman-teman sekalian. Bisa saja amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir. Berapa banyak orang yang duduk, orang yang berdiri, orang yang tidur, orang yang makan, orang yang ngobrol, orang yang sedang berjalan, wafat tiba-tiba. Sehat tanpa sakit, banyak kasus terjadi. Saya subhanallah tadi selepas sholat subuh sempat melihat cuplikan tentang bagaimana prosesi kematian yang sempat direkam ya, dan diangkat di media. Bagaimana begitu luar biasanya orang yang lagi duduk siaran tiba-tiba meninggal. Orang yang lagi ngobrol jatuh meninggal. Ya. Tanpa ada kejadian apa-apa. Begitu mudahnya malaikat maut datang kepada dia. Gitu kan? Jadi meninggal tiba-tiba. Nah, orang banyak tidak menyadari masalah ini. Mungkin amal yang sedang Anda kerjakan adalah amal terakhir Anda. Ini yang saya sering nasihati diri saya tentu, kemudian baru Anda semuanya. Jadikan amal kesempatan, amal sholat yang kita kerjakan adalah amal terakhir. Mungkin setelah itu kita wafat. Maka jangan sia-siakan, itu yang dipikirkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Bahkan kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya telah bertemu dengan satu kaum yang tidak akan pernah merasa sedih sedikit pun kalau mereka luput dari mereka urusan dunia ini. Tapi mereka justru bersedih kalau mereka ketinggalan satu ibadah sunnah. Bukan ibadah wajib. Mereka merasa beban hidupnya luar biasa. Dengan ketinggalan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha. Itu beban buat mereka. Kalau urusan dunia tidak peduli. Hartanya biarin habis. Dengan penuh keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini poin luar biasa ini. Ya. Ini faedah yang ketiga dari hadis, yaitu kedudukan dua orang sahabat ini. Dan Muadz bin Jabal adalah terkenal sebagai da'i yang
suka mendakwakan agama Islam dan memang beliau termasuk figur ulamanya para sahabat yang juga diuji pada saat itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah perlunya seseorang mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Beranjak daripada hadis Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, siapapun yang berbuat kebaikan pada kalian maka balaslah, fakafi'uh, balas yang setimpal. Orang beri makanan, kasih makanan, orang beli baju, berikan baju, balas setimpal gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian tidak temukan, tidak dapatkan, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Nah ini ajaran Nabi SAW, lalu beliau mengatakan dan itu akan mencukupi bagi dia. Kalau ada orang menggabungkan keduanya, dia membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang setimpal, ditambah lagi dengan ucapan terima kasih dan doa-doa yang baik, itu sangat bagus. Lihat bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan pada saat datang utusan Umar bin Khattab mengatakan ini titipan dari Amir Mu'minin untuk hajat anda, maka yang pertama dia mengatakan wasalahullahu wa rahimah. Semoga Allah selalu merahmati dan melindunginya. Muadz bin Jabal juga sama, ya. Pada saat sampai padanya hajat atau harta tersebut, maka dia mengatakan rahimahullahu wa wasalah. Semoga Allah merahmati dia, Umar maksudnya ya, dan juga melindunginya. Jadi ini doa ini, ya. Kalau Abu Ubaidah mengatakan wasalahullahu wa rahimah, ya. Jadi semoga Allah lindungi dulu baru Allah rahmati. Kalau Muadz bin Jabal terbalik riwayatnya, ya. Rahimahullah wa wasalahu. Semoga Allah selalu merahmatinya, maksudnya memberikan dia balasan rezeki dan melindunginya dari segala macam mara bahaya. Dan ini yang dibutuhkan oleh orang gitu kan. Terpenuhi kebutuhannya dan terlindungi dari mara bahaya. Sudah selesai. Hidupnya akan bahagia. Nah ini poin yang penting untuk kita selalu ucapkan doa. Bisa kita bilang jazakallah khair, bisa kita bisa mengatakan ini ya. Wasallahu wa rahimah atau rahimahullah wa wasalah. Nah ini termasuk yang disebutkan dalam riwayat ini. Pelajaran kelima dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana pentingnya sedekah itu sendiri. Dan bagaimana seorang muslim ya tidak menunggu kesempatan dan peluang untuk bersedekah. Nah, ini jadi saksi bahasan kita. Lihat bagaimana sikap Abu Ubaidah bin Jarrah dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma langsung bersedekah di saat mereka mendapatkan harta tersebut. Bukan belanja dulu kebutuhannya, tapi mereka langsung berpikir justru kebutuhan utama saya adalah nilai ini harus saya bawa ke akhirat. Nah, itu yang selalu ditekankan ya oleh Nabi SAW dan para sahabat memahaminya luar biasa. Yaitu tertanam dengan sangat dalam hati atau lubuk hati mereka sehingga mereka selalu sibuk bersedekah. Dan ini poin yang luar biasa itu yang dicontohkan di sini. Ya. Kemudian juga poin selanjutnya yang keenam adalah perlunya seseorang juga peduli dengan keluarganya. Ya, dan ini apalagi yang dibawa naungan dia. Diambil daripada sikap Muadz bin Jabal yang pada saat istrinya mengatakan butuh maka dia memberikannya. Dan ini kewajiban seorang muslim. Walaupun kami sudah pernah berbagi teman-teman sekalian, kalau di masa kita sekarang karena umumnya kita punya pendapatan bulanan, apalagi kalau seseorang sebagai pegawai, maka dia duduk dengan istrinya lalu kemudian dia menyusun kira-kira kebutuhan apa saja yang dibutuhkan supaya dia tahu tolok ukur uang yang harus dia cari per bulan berapa untuk membiayai orang yang telah Allah wajibkan untuk dia biayai, itu istri dan juga anaknya. Maka ini penting. Di masa dulu mereka tidak punya itu, tidak punya gaji bulanan, ya. Mereka hanya punya ya pendapatan harian. Maka yang terjadi adalah mereka langsung ya memberikan saja kepada keluarganya tergantung kebutuhan pada hari itu. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ketujuh yang bisa diambil adalah bagaimana Umar bin Khattab sangat gembira dengan hasil daripada pengetesan ini dan beliau mengatakan beginilah persaudaraan yang sebenarnya dalam Islam dan mereka pasti akan saling mendukung dengan ini. Maksudnya kemakmuran akan tersebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat selama memang pemimpin-pemimpin ini dan kaum muslimin walaupun secara individual yang tidak punya jabatan pun peduli, selalu ingin bersedekah, maka pasti tatanan kehidupan masyarakat akan selalu tentram, damai dan juga akan makmur karena mereka akan saling bantu-membantu. Salah satu perbuatan yang dipuji oleh Nabi SAW dari salah satu suku Asy'ari radhiyallahu anhu, dan ini akan kita bahas insyaAllah besok di hari Sabtu di Tablik Akbar serial sahabat, bagaimana suku ini dipuji oleh Nabi SAW. Di saat mereka lagi dalam perjalanan atau mereka lagi di kancah peperangan dan sudah kehabisan bekal atau tinggal sedikit bekal mereka,
Maka mereka mengumpulkan semua bekal yang ada di suku mereka itu, atau di keluarga mereka tepatnya, kemudian dikumpulkan di satu wadah, lalu kemudian apa saja, ada roti, ada keju, ada potongan daging, dikumpulin semua, kemudian dibagi, ya, dibagi rata, diberikan kepada seluruh anggota yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi hadis yang kedua di siang hari yang kita pelajari dari bab tentang keutamaan berderma ini dan ancaman bagi orang yang bakhil. Hadis ke-14 ini dengan sanad sahih, urutan 927 dari awal belajar. Berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'atu dananira wada'aha 'inda Aisyah. Falamma kana 'inda maradihi qala ya Aisyah ib'athi bil-dhahabi ila Ali, thumma ugmi 'alayhi wa shagala Aisyah ma bihi hatta qala dhalika miraran. كل ذلك يجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة ما به فبعث إلى علي فتصدق بها وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت أهدي لنا في مصباحنا من أكتك السمنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت." Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya dan dijadikan hujjah dalam kitab As-Sahih. Terjemahannya, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mempunyai 7 dinar yang dititipkannya pada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau bersabda, "Wahai Aisyah, kirimkanlah 7 dinar emas itu kepada Ali." Kemudian Rasulullah SAW pingsan. Hal itu menyibukkan Aisyah sampai Rasulullah SAW mengucapkan itu berkali-kali. Setiap kalinya diikuti oleh pingsannya Rasulullah SAW dan Aisyah pun tersibukkan oleh keadaan Rasulullah SAW. Akhirnya dinar itu dikirim kepada Ali yang selanjutnya Ali menyedekahkannya. Malam Senin Rasulullah SAW berada di ambang kematian, lalu Aisyah mengirim lampunya kepada salah satu wanita yang merupakan kerabatnya. Dan Aisyah berpesan, "Berikanlah kepada kami untuk lampu kami ini sedikit minyak samin dari botolmu karena Rasulullah SAW dalam keadaan menghadapi kematian." Ini riwayat nomor 14. Saya bacakan riwayat nomor 15 karena dia adalah sanad saja, ya, atau diriwayatkan saja oleh perawi hadis yang lain. Tadi itu At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Kalau hadis nomor 15 dengan sanad sahih, urutan 828 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Aisyah yang semakna dengannya. Riwayat ini riwayat yang mulia sekali dalam masalah kenerbawanan, ya, di mana Nabi SAW gemar sekali berdakwah dan disebutkan ajwadun nas, ciri beliau, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat yang lain, ya, bahwasanya Nabi SAW itu orang yang sangat dermawan, ya. Dan lebih puncak lagi, wa ajud ma yakun fi Ramadan. Lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Tapi beliau dikenal dengan ajwadun nas, maksudnya orang yang paling baik, paling dermawan, ya. Jadi luar biasa gitu, di atas rata-rata, ya. Kalau ada orang, ya, yang biasa menunggu ada orang minta kemudian dia kasih, ini belum dermawan namanya. Ini biasa saja, karena dia diminta jadi dia memberi, gitu kan. Tapi kalau ada orang tanpa diminta dia memberi, bahkan dia sengaja sibuk mencari orang-orang yang perlu dikasih, ya, maka ini namanya dermawan. Ini sifat kedermawanan yang luar biasa. Itu yang Nabi SAW contohkan. Itulah yang beliau tanamkan ke dalam hati para sahabat. Sehingga mereka semua ini kaum salafus salih, orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan orang-orang salih, mereka sibuk mengeluarkan sedekah-sedekah itu. Ya, mereka sibuk mengeluarkan sedekah-sedekah tersebut. Di sini Nabi SAW punya 7 dinar emas. Dan ini sebenarnya mungkin kalau kita berpikir sederhana, kita punya tabungan 50 juta, 100 juta, ya udah simpan deh buat keluarga, gitu kan. Tapi subhanallah, itu tidak dicontohkan Nabi SAW. Beliau sudah sakit keras, mau wafat, gitu kan. Harusnya beliau berpikir, kalau orang berpikir, tanda kutip di sini ya, seperti pikiran orang-orang. Kalau Nabi SAW berpikir seperti orang-orang di masa kita sekarang, mungkin dia berpikir tidak usah disedekahkan. Tapi beliau sibuk, khawatir wafat dan uang itu masih ada di rumah. Beliau sampaikan kepada Aisyah, segera berikan 7 emas ini kepada Ali untuk disedekahkan.
Dan setiap kali Nabi SAW menyampaikan pesan itu kepada Aisyah, beliau pingsan. Aisyah pun tersibukkan pada saat itu karena radhiyallahu anha bingung dengan keadaan Nabi SAW. Jangan sampai Nabi meninggal nih. Ya, dan tidak ada orang di kamar, di rumah itu kecuali beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka setiap kali beliau bangun, tanya lagi. 7 dinar sudah dikasih belum kepada Ali? Pingsan lagi. Aisyah baru mau keluarkan, tapi Nabi keadaan Nabi sibuk lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sampai akhirnya Aisyah berhasil menjalankan wasiat Nabi SAW dan memberikan kepada Ali dan sedekahkanlah. Ringkas cerita pada saat itu, teman-teman sekalian, datanglah di malam Senin dikatakan di situ, ya, bahwasanya Nabi SAW berada di ambang kematiannya. Dan karena sudah malam pada saat itu dan tidak pegang uang lagi Aisyah untuk membeli minyak, biasanya minyak samin atau minyak zaitun ya, ditaruh di wadah, kemudian diletakkan sumbu, kemudian dijadikan sebagai penerangan gitu. Itu di rumah Nabi SAW sudah tidak ada itu, gitu kan? Maka Aisyah pun dikatakan dalam riwayat ini mengirim ya wadah penerangan beliau itu kepada kerabatnya dan minta agar kerabatnya itu berbagi sedikit minyak samin dari penerangan mereka, gitu kan? Yang tujuannya adalah supaya bisa menerangi kamar Nabi SAW karena Nabi sudah sangat keras, khawatir Nabi meninggal dan penerangan tidak ada. Ini menandakan luar biasa gitu. Sedekah mereka dahulukan daripada kebutuhan dasar mereka. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan. Jadi pelajaran yang penting sekali bahwasanya bagi seorang muslim dunia itu kecil dan tidak ada nilainya bagi mereka. Ya, jangankan dianya sendiri ya memenuhi kebutuhannya gitu kan, atau dia merasa sedih dengan hilangnya urusan dunia. Dia malah sedih kalau tidak sempat bersedekah atau mengeluarkannya. Dan ini Allah sudah tekankan di akhir surah Al-Munafiqun ya. Bagaimana Allah SWT mengingatkan orang-orang ya. Jangan sampai nanti pada saat menjelang kematian baru dia menyesal dan mengatakan Rabbirji'un ya. Ya Allah Tuhan, kembalikanlah ya, gitu kan. Dalam surah Al-Mu'minun ya dikatakan la'alli amalu shalihan fi ma tarak, semoga saja aku bisa mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Kalau dalam surah Al-Munafiqun itu fa as-saddaqa wa aku minas shalihin, kembalikan aku hidup lagi ya Allah beberapa detik saja agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi mereka sangat memahami makna-makna ayat-ayat seperti ini sehingga akhirnya mereka sibuk bersedekah dan segera meraih peluang-peluang amal saleh itu sebelum memang mereka sudah kehilangan kesempatan. Baik, kita coba ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama tentang sifat dermawannya Nabi SAW dan bab kita adalah tentang masalah bab kedermawanan ya. Dan Nabi SAW adalah sebaik-baik suri teladan dalam segala lini kehidupan kita, termasuk di sini substansialnya adalah masalah bersedekah. Di mana Nabi SAW ya, mewasiatkan itu berulang-ulang kepada Aisyah pada saat beliau sakit keras dan khawatir meninggal dunia. Beliau mengatakan, ya berikan tujuan kepada Ali, segera seluruh sedekahkan. Ya. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang istri untuk menjalankan wasiat suaminya selama memang suaminya tidak mewasiatkan hal yang haram. Ya. Dan bagi seorang istri atau setiap istri muslimah di muka bumi ini, wajib untuk memahami bahwasanya suaminya adalah segala sesuatu bagi dia. Ingat sabda Nabi SAW, awal yang akan dihisab oleh seorang wanita atau pada seorang wanita oleh Allah SWT pada hari kiamat setelah sholat 5 waktu adalah urusannya dengan suaminya. Satu laki-laki ini saja. Jangan sampai satu laki-laki ini Anda sia-siakan. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Tidak boleh seorang wanita memiliki 2 suami, 3 suami. Nggak mungkin. Karena kalau 2 atau 3 suami, semuanya menumpahkan sperma lalu wanita itu hamil, siapa ayahnya? Tapi ada poligami dalam Islam. Laki-laki memiliki beberapa orang istri, walaupun semua istrinya dalam kondisi hamil, maka tetap jelas siapa ayahnya. Tapi ringkas cerita, bagaimana caranya seorang muslim memahami sekali bahwasanya laki-laki yang telah dia pilih sebagai ya, suami dia, pelindung dia, imam dia, dan juga calon ayah dari anak-anak dia atau bahkan sudah menjadi ayah dari anak-anaknya adalah kunci surganya. Jangan sampai dia menyakiti secara lisan, tatapan mata, sikap, atau apa saja ya yang akhirnya bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua orang tua, kata Nabi SAW, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, maka khusus bagi istri,
itu adalah ridho Allah justru ada pada ridho suaminya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang wanita yang suaminya murka padanya, maka yang di langit pun, maksudnya Allah Azza wa Jalla akan murka padanya sampai suaminya ridho. Jadi ini luar biasa gitu. Pada saat seorang istri meninggal dunia, tidak disuruh keriduan orang tuanya membuat dia bisa selamat, tapi keriduan suaminya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ya. Di sini wasiat Nabi SAW kepada Aisyah sebagai seorang istri, suruh sedekah, suruh jalankan. Dan juga ada wasiat yang lain ya. Seperti Nabi SAW mengatakan, muri Abu Bakar falyusalli bin nas. Sampaikan kepada Abu Bakar agar mengimami sholat. Dan Nabi SAW juga pingsan. Aisyah pun ya tidak sempat menyampaikan kecuali setelah beberapa kali. Setelah Nabi SAW terbangun dari pingsannya. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan untuk seluruh wanita selalu kami nasihatin ini. Ya, janganlah menjadi wanita yang telah diancam kalau Nabi SAW, wanita yang kufur nikmat, ya, wanita ahli neraka yang kata Nabi SAW, mayoritas penghuni neraka aku diberikan adalah wanita. Ya, seorang wanita bertanya di kalangan para sahabiat, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian ya banyak melaknat dan juga kufur ya terhadap kebaikan suami. Sampai salah seorang di antara kalian walaupun suaminya sudah berbuat baik waktu yang panjang, seabad gitu kan, ya bisa bermakna itu dahar ya, atau waktu yang cukup panjang, kemudian dia lihat satu kekurangan, dia mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Jadi justru yang dia kenang adalah keburukan atau kekurangan, tapi dia lupakan kebaikan. Ini berbahaya sekali. Pertanyaan ketiga dari hadis adalah pentingnya seorang mukmin ya untuk menyegerakan amal solehnya dan tidak menundanya. Karena dia tidak pernah tahu kapan ajal datang. Sehingga kalau ajal sudah datang, kesempatan beramal soleh sudah tertutup. Oleh karena itu segera menyegerakan, gitu kan? Makanya Nabi SAW punya pesan banyak sekali dalam hadis-hadis beliau ya. Badiru, ya kata Nabi SAW, bil amal, segera beramal soleh. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada surga itu orang harus bersaing segera melakukan, gitu kan? Jadi sebelum datang kematian baru kemudian menyesal. Nah, ini poin-poin yang harus ya digarisbawahi, dan sudah ada materi kami Tablik Akbar dengan judul Sebelum Menyesal yang harus kita sama-sama renungi tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami orang yang pertama mempraktikkan dan mengamalkan sebelum ya teman-teman yang lainnya ya. Ini poin penting untuk dipelajari. Kemudian pesan yang keempat yang perlu digarisbawahi bahwasanya bagaimana seseorang mukmin dan muslim dibolehkan untuk minta pertolongan kepada kerabatnya atau muslim yang lainnya selama memang dia tidak memiliki hal tersebut ya. Seperti di sini Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada kerabatnya agar diberikan ya minyak samin untuk penerangan di rumah beliau ya, agar di kamar Nabi SAW, rumah Nabi SAW itu ada penerangan di malam hari ya. Dan pada saat itu menandakan memang lagi tidak ada benar di rumah gitu ya. Dan ini memang sering terjadi dalam kehidupan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang dijelaskan setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah lagi berpuasa yang di rumah tersisa cuma sepotong roti dan minyak samin saja atau minyak zaitun. Dan ini makanan yang paling sederhana di masa itu. Roti biasa mereka buat dan mereka biarkan ya, kalau ada sisa beberapa waktu sampai mengeras untuk melembutkannya kembali, itu dicelupkan di minyak zaitun atau minyak samin, kemudian mereka makan. Ini makanan yang paling sederhana pada saat itu. Aisyah tidak punya kecuali itu. Maka ada yang ketuk pintu rumahnya menjelang buka puasa. Kemudian dia suruh pembantunya buka, dan pada saat dibuka ternyata ada orang miskin minta makanan. Dia pun memberikan isyarat kepada pembantunya untuk memberikan roti itu utuh dan minyak itu semuanya. Padahal bentar lagi buka puasa. Kita bisa bayangkan teman-teman, kita coba hadir sejenak di masa kehidupan itu. Bagaimana di saat Anda sudah tinggal tunggu detik-detik azan maghrib, Anda lagi haus, Anda lagi butuh makanan, lagi lapar, tiba-tiba ada yang minta. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ujian yang berat gitu kan. Mungkin orang mengatakan, ini orang gak tahu, saya lagi puasa gitu kan. Tapi subhanallah, iman menepis semua itu. Mengubah orang yang dari pelit menjadi dermawan, orang yang emosional jadi tenang. Ya, orang yang sombong jadi tawadhu, merendah. Orang yang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semua keadaan seseorang. Maka Aisyah mengatakan, berikan kepada orang ini. Maka setelah itu, pembantunya pun mengatakan setelah memberi pada orang miskin tersebut, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Karena itu julukan para istri Nabi ridwanullah alaihinna. Wahai Ummul Mukminin,
Kita tidak punya apa-apa untuk buka puasa. Aisyah senyum sambil mengatakan, tenanglah. Allah maha mengetahui. Belum saja orang yang miskin tadi hilang bayangannya, ya, artinya masih bisa nampak kalau kita melihatnya, gitu kan. Ternyata datang tetangga Aisyah radhiyallahu anha membawa makanan ya dari tumpukan roti-roti gandum dengan kari kambing yang cukup banyak, itu bisa dimakan untuk belasan orang. Sambil mengatakan, ini ada hadiah dari majikan kami, tetangga Anda, untuk Anda buka puasa. Maka Aisyah pun pas menerima itu, azan maghrib. Beliau berbuka puasa sama pembantunya sampai kenyang. Dan masih banyak sisanya. Maka Aisyah senyum sambil mengatakan, bukankah sudah aku katakan kepadamu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Begitu luar biasanya. Dan memang ini sudah menjadi rahasia umum bagi orang yang suka bersedekah ya. Apalagi mencintai dari hatinya karena ingin mengejar pahala. Kalau dia keluarkan sekarang, Allah datangkan yang lebih baik. Dia keluarkan lebih baik, dia keluarkan yang lebih baik, Allah berikan yang terbaik. Allah selalu datangkan yang lebih baik. Nah ini semua pelajaran penting yang harus benar-benar kita coba terapkan dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Dan tidak ada keraguan dalam masalah poin-poin seperti ini, bahwasanya kita akan mendapatkan ya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan masih di bab yang sama, hadis ke-16. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.